Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7D dengan anggota saya sendiri yaitu Naida Nur Aina dan dua teman saya yaitu Anissa Ika Kinanti dan Darin Kuratu Aini. Yang di sini kami akan menjelaskan mengenai materi imunodifusi yang diambil dari jurnal penelitian dengan judul Radial Immunodiffusion, a Simple and Rapid Method for Detection of Marek's Disease Antigen, di mana teknik imunodifusi radial kualitatif dijelaskan pada jurnal ini berupa suatu teknik yang mendeteksi antigen pada bulu dari ayam hidup atau mati yang telah terinfeksi virus herpes penyakit Marek. Dalam studi penyakit Marek dibuat penemuan bahwa antigen virus terjadi di lapisan superficial epitel folikel bulu. Epitel folikel juga merupakan sumber virus yang menular. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ekstrak folikel bulu dari unggas yang telah terinfeksi ini menyediakan sumber antigen siap pakai yang akan diperlukan untuk uji serologis. Yang digunakan berupa kultur virus, berupa isolat Mars disease berupa virus CM10411 dari kawanan unggas broiler di dengan gejala klasik Mars disease. Untuk ayam berasal dari telur berembrio kernel S-line yang dibagi menjadi dua kelompok. Diinokulasi secara intraabdomen umur 15 hari, di mana 12 ayam yang tidak diinokulasi itu dijadikan kontrol dan dipelihara secara terpisah. Untuk koleksi bulu itu diambil dari semua burung, masing-masing 8-10 bulu dari sayap. Untuk metode yang digunakan ada persiapan plat imunodifusi radial. Antiserum Mars disease diperoleh dari penyintasan paparan kontak atau dari ayam dengan infeksi Mars disease alami. Jumlah antiserum yang digunakan ditentukan dengan membuat pengenceran antiserum 2 kali lipat dan menyiapkan plat antiserum agarosa. Larutan agarosa dibuat dari salin baper fosfat dan natrium klorida 8%. Selanjutnya ada uji imunodifusi radial, di mana tiap ujung bulu ditancapkan dalam antiserum agarosa, di mana sumur di setiap piring diisi dengan antigen kontrol infus salin dari ujung bulu ayam yang terinfeksi Mars disease. Untuk plat diinkubasi dan diamati interval tiap jam dengan pembacaan akhir setelah 18 jam yang dibantu dengan cahaya yang dipantulkan lampu neon. Selanjutnya ada reisolasi virus. Isolasi virus dengan kultur sel ginjal langsung dari unggas yang mati atau lumpuh selama percobaan 6 minggu. Selanjutnya ada prosedur antibody fluorescence, di mana digunakan spesimen kulit dari ayam yang terinfeksi saat mati atau lumpuh dan dibekukan dalam es aseton kering. Setelah diwarnai dan dibilas dengan salin baper fosfat, diamati dengan mikroskop fluorescent leads, di mana fluoresensi hijau terang di nukleus dan sitoplasma sel yang terinfeksi dianggap positif. Yang terakhir ada bukti kontrol infeksi Mars disease, di mana perkembangan kelumpuhan secara percobaan dan lesi kotor yang diamati pada organ atau struktur tubuh pada nekropsi digunakan sebagai bukti tambahan infeksi. Baiklah, untuk hasilnya sendiri, yang pertama ada tes RID. Tes RID ini tesnya mendapatkan hasil yang positif dideteksi setelah 1-2 jam inkubasi. Tes digunakan untuk mendeteksi antigen pada ujung bulu yang terkait dengan Marek disease, di mana tabel 1 menunjukkan 14 dari 15 unggas yang terinfeksi, 93,3% memiliki bulu positif RID pada 3 minggu pasca inokulasi dan 100% positif setelahnya. Tak satu pun dari 12 burung kontrol yang tidak diinokulasi memiliki bulu positif RID yang terdeteksi 3 atau 6 minggu setelah percobaan. Dari 15 unggas yang terinfeksi, 13 memiliki antigen MD pada 100% dari 8 bulu yang diuji pada 3 minggu pasca inokulasi. Satu burung memiliki antigen pada 62,5% bulu yang diuji. Dan bulu dari burung lain semuanya negatif RID. Lalu pada tes isolasi virus didapatkan virus yang diisolasi dari ginjal atau darah pada 10-14 dengan persentase 71,4% unggas terinfeksi tes RID. Sel-sel ginjal dari satu burung tidak akan tumbuh. Isolasi virus ini tidak dilakukan dari 3 ayam yang terinfeksi atau dari 12 ayam kontrol. Tes FA, di mana hasil uji pada epitel folikel ayam dapat dilihat 12 dari 12 atau dengan persentase 100% unggas yang terinfeksi positif, sedangkan 12 unggas kontrol tidak ada yang positif. Kriteria infeksi lainnya
di mana 11 dari 15 unggas yang terinfeksi, 73,3% menunjukkan kelumpuhan satu atau kedua kaki selama 6 minggu, tak satu pun dari 12 ayam kontrol menunjukkan tanda kelumpuhan. Pada nekropsi 12 dari 15 ayam yang terinfeksi, persentase 80% memiliki lesi kotor Marek disease yang terdiri dari tumor atau perbesaran organ yang ditemukan dari ginjal, jantung, proventriculus, hati, paru-paru, dan otot dada. Untuk kesimpulannya sendiri, semua unggas yang terinfeksi memberikan tes RID yang positif setelah tes awal pada PI 3 minggu. Tak satu pun dari ayam kontrol memberi tes positif oleh RI yang menunjukkan bahwa tes RID secara khusus mengukur antigen yang terkait dengan MD. Semakin banyak jumlah bulu yang digunakan dalam pengujian, semakin besar jaminan pendeteksian antigen MD pada individu burung. Semua unggas yang positif uji FA pasti juga positif RID. Mungkin itu saja review jurnal imunodifusi dari kelompok 7D. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.